ketika kita ngasih hari ibu itu penuh dengan kasih sayang ya kan, dipeluk sama ibu, ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang Tiko rasakan sih. Katanya ibunya ODGJ. Ketika diserah itu dikasih begitu masih ini respon masih sadar. Itu dipukul tangannya si Tiko. Ini ada sembako sama beras buat mama. Dari Gak usah nanya itu. Enggak, ini buat mama. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Akhir-akhir ini sangat ramai sekali berita perihal Tiko. Kisah Tiko, seorang anak 23 tahun yang hidup dengan ibunya mengidap gangguan jiwa selama 12 tahun. Hidup tanpa listrik dan air, di rumah yang cukup mewah. Hal tersebut sangat mengundang empati bagi para konten kreator. Salah satunya oleh Irfan dan Ale yang pertama kali memviralkan hal tersebut di channel YouTube-nya. Sebetulnya seperti apa sih tujuan dari teman-teman YouTuber ini? Dan bagaimana kronologi sebenarnya? Mari kita simak cerita lengkapnya hanya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Akhirnya sekarang kita bisa ketemu kembali habis traveling kemarin lumayan bikin item dan juga jatuh bangun karena sakit ya. Alhamdulillah bisa lagi sekarang untuk syuting ngobrol-ngobrol kita, dan kali ini kita akan bahas yang ternyata selama kita lagi jalan-jalan di situ ternyata yang lagi heboh lah Tiko. Tiko ternyata banyak kisah di belakang dari tragedi Tiko ini gitu ya. Ini ramai banget di sosmed. Dan tentunya juga pasti di antara teman-teman yang ngikutin udah tahu lah permasalahan seperti apa. Langsung aja kita ketemu YouTuber yang aktif di ibaratnya salah satu yang membuat Tiko ini terbantu, yaitu channel yang namanya Bang Bru dan juga Ale Cover. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satu nama aslinya Irfan, yang satu namanya Ale. Namanya beda semua. Irfan tapi di YouTube beda nama, yaitu Bang Bru gitu. Kalau ini Ale. Nah, kalau di YouTube beda nama, namanya Ale. Ale Cover. Oke. Ini dua-duanya udah pernah kenal belum sebelumnya? Udah kenal. Udah kenal. Oke, sebelum kita membahas mengenai Tikonya, ini dua-duanya punya konten yang bisa dibilang sama tapi beda tapi sama, nggak sama banget gitu ya. Nah, niatan awal deh bikin konten, kalau konten Bang Bru ini tentang apa sih? Kalau kontenku memang kan explore satu bangunan yang terbengkalai ya. Nah, memang awal niatnya kan ketemu sama si Ale dulu nih. Ale informasikan ke aku kan, Bang, ada satu rumah yang ini gede banget dan terbengkalai. Nah, di otak konten kreator horor, mendengar itu tuh, wah ini keren banget nih untuk dieksplor. Dan Ale juga kirim videonya, dan dilihat di video memang keren banget, Mas Ari, untuk dieksplor ya. Maksudnya rumahnya? Rumahnya itu terlihat serem banget. Bentuknya begini rumahnya waktu di awal? Oh itu, jadi ini rumah nih, ini pohon udah tinggi banget, udah nutupin semuanya. Jadi terlihat memang serem banget. Yang pertama kali lihat siapa? Halo? Ale. Lu lagi jalan sendiri ke situ apa emang ada yang ngasih tau apa gimana? Enggak, jadi ceritanya kan Ale tuh lagi mau beli makan tuh di daerah kawasan. Sekali, dua kali, tiga kali ngeliat rumah itu masih biasa aja gitu kan. Cuma makin sering lewat, terus ngeliat rumah itu makin ada rasa penasaran untuk mencari tahu informasi rumah itu kan. Ale kira terbengkalai. Lu pikir rumah kosong? Dipikir rumah kosong, karena kalau dilihat dari samping jalan itu kayak kelihatannya kayak rumah kosong banget, Mas. Nah gitu lu nggak bisa lihat rumah kosong ya? Bawaannya masuk aja ke rumah kosong. Itu kayak pokoknya kalau lihat pertama itu bawaannya kayak ini rumah kayaknya nggak ada yang ninggalin gitu ya? Kayaknya ini rumah kosong gitu kan, ini kayaknya keren juga nih kalau dieksplor gitu kan. Karena kalau dibilang tuh mewah lah pokoknya kalau dibilang tuh rumah itu. Jadi, untuk hitungan rumah kosong ya? Iya. Emang pas dibuka emang mewah gitu kan? Mewah. Nah itu lu kenapa langsung kepikiran sama Irfan? Itu karena kita sesama kreator mungkin ya Mas. Ale ngabarin, dan juga Ale sering juga ngabarin Bang Irfan kalau ada lokasi. Kalian biasa sering konten bareng? Ini uniknya nih. Memang sebelum ini kejadian kita nih udah lost contact sebenarnya. Memang sering konten bareng, cuman beberapa waktu, hampir 10 tahun lah, nggak pernah kontekan sama sekali. Nah, ceritanya aku ke Bandung. Aku ke Bandung, dia ke Bandung. Jadi kita janjian sama orang yang sama nih, Mas Ari.
aku mau dijemput sama satu orang ini, ternyata orang yang mau jemput aku lagi di hotel ini. Akhirnya aku ketemulah sama si Ale. Setelah setahun gak kontekan, ketemu sama si Ale. Nah si Ale langsung ngasih informasi tentang rumah Tiko. Yang lu janjian namanya siapa tuh? Si Hadi. Hadi, lu kalau nonton Hadi nih gara-gara lu semua ini. Kalau ini mereka gak ketemu nih. Iya, gitu. Terus akhirnya di hotel itu dia cerita, Bang ada satu rumah terbengkalai, infonya katanya ada satu keluarga yang tinggal di dalam sana tanpa listrik, tanpa air bersih. Mendengar itu kan penasaran juga ya Mas Ari ya. Ya walaupun niat awalnya tuh pengen konten horor. Kita datang sampai lokasi dan aku memang lihat dari sore ini keren banget dan gimana caranya aku harus bisa masuk. Aku cari izin lah ke RT RW segala macem, tapi ya mau gimana, ada yang tinggal, nggak bisa dong kita masuk. Tunggu si Tikonya datang. Nah Tiko pulang tuh tengah malam tuh, itu aku inget final Piala Dunia 2000 kemarin nih. Iya. Yang Argentina Prancis. Oh, dia lagi nonton bola. Dia baru pulang tuh, nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana, pokoknya dia pulang. Aku nonton bola di security tuh di tempat dia kerja. Pas dia pulang akhirnya ngobrol. Dengar dia cerita, dengar cara dia ngobrol, itu tuh yang tadinya mau lihat konten horor berubah 180 derajat. Jadi udah nggak ada konten hororan lagi tuh di otak. Yang lu dengar dari itu, yang lu dapat apa waktu pertama kali ngobrol? Iya miris sih. Maksudnya 12 tahun hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, terus merawat ibunya yang dalam kondisi seperti itu. Ya miris aja sih gitu. Mau ngebantu, niat hati nih pengen ngebantu, cuman apalah daya kan. Mau ngebantu gue aja susah gitu loh Mas Ari. Terus aku terpikir gue nih punya sosial media, gue bisa bantu dari sisi ini nih. Akhirnya terpikir ya udah gimana caranya Tiko banyak orang yang tahu. Mungkin di luar sana banyak yang lebih bisa ngebantu dia. Akhirnya aku putuskan untuk bikin satu video dengan Mas Tiko gitu. Maksudnya dia lihat di awal adalah ngebantu Tiko lah ya. Iya, dia awalnya dengar kisahnya kayak gitu. Iya, betul. Biar lebih banyak orang paham, kemudian dia bisa lebih baik bisa lah, lebih baik gitu ya. Karena memang aku juga kan ngerasain, karena aku berangkat dari posisi keluarga yang kurang lebih sama dengan Mas Tiko, yang mana aku dari kecil nggak punya, maksudnya memang hidup sama ibu aja, nggak punya sosok ayah. Jadi aku ngerasain paham betul apa yang Tiko rasain gitu. Namun kan aku lebih apa ya, mungkin mamaku bisa survive gitu kan, berbeda dengan ibu Eni. Nah cuman aku pengen Tiko juga bisa ngerasain hal yang sama denganku. Itu pertama kali ketemu yang ada di pikiranku. Nah aku ketemu tanggal 19, nggak lama kan hari ibu tuh, tanggal 22, di mana semua anak merayakan hari ibu bersama ibunya. Aku terbayang nih, Tiko mungkin nggak sih dia ngerasain hal itu? Aku cuman pengen dia coba ngerasain, aku pengen tahu Tiko ngerasain itu nggak. Tanggal 22 Desember tuh aku datang ke sana lagi, terus aku kasih sesuatu, bilang kok ini kasih untuk mama, bilang ini dari Tiko. Dan itu aku taruh kamera aku karena aku pengen lihat banget, aku pengen tahu responnya seperti apa. Dan itu kamera aku taruh di dadanya Tiko. Jadi Tiko yang masuk ke dalam dan benar-benar ngasih ya di luar dugaan pada umumnya. Ketika kita ngasih hari ibu itu penuh dengan kasih sayang ya kan. Dipeluk sama ibu, ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang Tiko rasakan sih. Katanya ibunya ODGJ. Ketika diserah itu dikasih begitu, masih ini respon masih sadar. Itu dipukul tangannya si Tiko. Ini ada sembako sama beras buat mama. Dari Gak usah nanya itu. Enggak, ini buat mama. Ada beras. Sembako dari Tiko buat mama. Selamat Hari Ibu. Ditepis tangannya. Gitu. Itu yang bikin ini sih. Berarti Tiko selama ini nggak merasakan apa yang kita rasakan sih. Kasih sayang di Hari Ibu. Waktu pertama kali ngonten sama Tiko, itu respon orang gimana? Ya simpati sih tentunya. Di awal itu ya? Di awal itu semua. Oke, kemudian ketika akhirnya, lu ikut juga yang pertama? Ikut juga loh. Ini kan nggak ada horornya, gimana tuh? Iya, karena kita punya inisiatif, kayaknya kita angkat kisahnya Tiko deh. Kalau lu juga gitu akhirnya mikir gitu? Nah, setelah akhirnya, ini sekarang kan niatan lu berdua nih, sepertinya bukan cuma berhasil, tapi justru sekarang malah udah multiply ya, ibaratnya bahwa orang akhirnya udah kenal dan tahu kasus ini gitu ya, bahwa ada kayak gini gitu. Dan bicara soal bantu, bukan bantu lagi kalau menurut gue sih ya, ibaratnya ini udah
udah memviralkan juga kan jatuhnya. Sampai rumah tersebut tuh terbatu tapi dibersihin karena yang bersihin apa aja bersihin? Yang bersihin tuh ada PPSU, ada pihak damkar juga, terus ada persatuan apa ya, Ibu Bunda Milenial, terus juga warga sekitar. Itu siapa yang prakarsa itu mau bikin gitu? Itu waktu itu tanggal 2 sih, aku sama temanku bilang tanggal 2 kita kerja bakti. Itu di luar dugaan, ternyata di videoku bilang tanggal 2, di tanggal 2 tuh banyak banget yang datang. Itu di luar dugaan banget sih. Dan yang satu lagi ini lucunya nih Mas Ari. Kita pernah bilang kan, bicara jangan asal-asalan karena itu bisa dijabah doa tuh. Nah aku lagi nyapu ini damkar nih, kita nggak kepikiran sama sekali awalnya. Kita lagi bersih-bersih segala macem, terus ada temanku nyeletuk nih si Eca yang ngebantuin. Ini kayaknya kita butuh air nih bro. Ya, terus aku bilang, iya kali aja ada damkar yang ngebantuin. Itu setengah jam kemudian aku dapat chat, atau 1 jam kemudian dapat chat, ada yang mau ngirim damkar. Masya Allah. Itu ini merinding, sumpah. Itu ngomongnya waktu itu live? Memang lagi kita nggak ngonten itu, memang bersih-bersih. Oh, ya Masya Allah. Itu langsung 1 jam kemudian datang damkarnya. Dan langsung memang terbantu banget sih. Jadi ya waktu itu damkar, apalagi? PPSU, damkar, terus juga warga sekitar. Warga dari, nggak tahu dari mana datang, ngebantuin, ngasih makanan segala macem. Terus sama konten kreator? Konten kreator tentunya memang dari pagi kita sampai malam. Ada berapa tuh? Waduh, 20 kayak lebih ya. Dari mana aja? Aku Tangerang, ini Jakarta, dari Tegal ada Dendeni, terus dari Bogor, Bucin TV, terus Sang Explore juga dari Jawa Timur, terus mana lagi ya, banyak banget, Bandung, semuanya ngumpul gitu ya? Semuanya ngumpul. Dan ibaratnya sekarang orang jadi teredukasi gitu ya, bahwa ya ada juga ternyata yang punya kehidupan seperti ini gitu. Sekarang Tiko punya Instagram nggak sih? Punya Instagram. Katanya hidup tanpa listrik deh. Dia kan kerja jadi security kan. Nah dia tuh sehari-harinya masih kadang memang jaga di pos. Nah itu dia kalau mau ngecar segala macam di pos security tempat dia kerja. Oh gitu. Tapi kalau udah ke rumah itu dia nggak bisa main handphone karena ketika layar cahayanya nyala ibunya pasti marah. Oh gitu. Ibunya pasti marah kalau ada cahaya. Lu dapat info nggak? Oh, ibu itu sejak kapan sih ODGJ-nya? Menurut Tiko sih 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu. Tiba-tiba aja ODGJ atau depresi sih. Depresi? Nggak tahu tapi kenapanya. Keluarga ya? Ini dia nih teman-teman semuanya ya. Kalau sekarang kalau kita lihat ya, bahwa hal ini sebenarnya sesuatu yang positif ya. Seseorang yang kemudian udah kita tahu berbakti sama orang tua 12 tahun, menurut kita itu sebuah value yang bagus ya ibaratnya. Apalagi anak zaman sekarang. Kalau tadi juga pikir dia mungkin karena dia nggak punya IG ya mampu lakuin. Menurut gua tadinya awalnya mungkin dia nggak, karena tanpa listrik nggak punya IG. Biasanya orang kalau hidup bersama sosial media targetnya jadi makin aneh-aneh karena lihat kehidupan orang lain kan. Wah dia bisa ini, gua mesti gini gitu-gitu. Karena nggak ada. Tapi ternyata pakai IG dia. Pakai Instagram. Tapi masih bisa ngelayan ibunya 12 tahun. Iya. Tanpa dia mungkin memikirkan dirinya sendiri, itu bekerja sebagai security aja. Belum nikah dia? Belum. Oke. Nah, akhirnya kan sekarang udah bantu Tiko bersihin rumah gitu segala macam, udah gitu banyak yang menawarkan bantuan juga ke beliau kan gitu ya. Tapi ternyata belakangan juga ada konflik keluarga yang timbul karena masalah ya gitu ya. Kemudian yang kita lihat makin kemana-mana gitu ya gitu. Nah, kalau menurut lu pernah nanya nggak ada kenikmatan apa sih Tiko melakukan itu 12 tahun? Kan kalau susah pasti udah tinggal tuh ibu. Iya. Dia pernah bilang ya, ini nggak tahu ini menurut dia nikmat atau enggak, tapi dia pernah bilang, mau gimana lagi bang, memang kondisinya gue kayak begini, dan memang gue juga sayang sama ibu gue, nggak mungkin gue tinggal sendiri. Nggak mungkin gue tinggalin ibu gue sendiri. Ibu gue mau siapa yang ngerawat kalau bukan gue? Cukup cuma karena sayang doang. Iya. Nah, dia ini akhirnya tadinya nggak mau sebenarnya diekspos itu atau apa? Dari awal aku bilang, pas aku sebelum publish aku bilang, kok tujuanku seperti ini, nanti aku pengen gini. Kalaupun nanti dampaknya rame, resikonya seperti ini. Itu dari awal aku kasih tahu. Dan dia bilang, iya bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah kemudian yang waktu itu lo membujuk dia untuk bawa ibunya ke. Nah jadi memang dari awal dia nggak mau pisah sama ibunya. Itu walaupun seminggu ataupun 2 hari dia nggak mau. Dia bilang nggak mau bang, nggak perlu, gue udah kayak gini aja cukup. Karena cuman ibu yang gue punya saat ini. Gue nggak punya siapa-siapa lagi kecuali ibu. Dia ngomong gitu. Dan aku pun ngasih pengertian ke tiap orang yang bilang coba hubungi ini bang, coba hubungi ini supaya bawa ibunya.
ke rumah sakit. Aku coba bilang, dan setelah aku hubungin orang-orang itu, kan banyak banget ya, setelah aku publish itu banyak banget yang hubungin aku juga, Bang sini gue bantuin, Bang sini gue bantuin. Aku kasih pengertian, masalahnya Tikonya tidak mau ibunya dibawa ke rumah sakit. Kalau dirawat jalan, Tiko masih berkenan, karena Tiko masih bisa nganter ke rumah sakit. Nah akhirnya datanglah bantuan itu kan, itu masih susah juga dipaksa, Tikonya pun nggak mau. Sampai akhirnya aku bilang, yaudah deh, kok memang ini jalannya, cara berbakti sama orang tua tuh banyak banget, nggak mesti lu sama orang tua terus, tapi karena nyokap lu kondisinya begini, gimana caranya nyokap lu udah sembuh. Jadi cara buat berbakti sama orang tua kan banyak. Akhirnya ya mungkin dia mengerti, akhirnya mau. Di mana sekarang orang tuanya tuh? Di rumah sakit. Rumah sakit? Di rumah sakit. Berarti Tiko sendiri tuh? Tinggal sendiri di rumah. Oh gitu. Sendiri nggak apa-apa dia tinggal di rumah sendiri? Tapi kan kita temenin. Oh sekarang tinggal di situ juga? Nggak tiap hari, baru mau ini. Oh gitu. Ale tetap di kantor. Ale di kantor kerja. Karena Pak RT juga kan menitipkan, Mas Irfan tolong si Mas Tiko kan dalam kondisi begini, jangan dibiarin sendiri. Takutnya malah gimana karena mentalnya gitu. Nah ngomongin Tikonya deh, orangnya gimana sih? Orangnya baik banget, orangnya juga sopan, dan itu si Tiko ini sebenarnya sudah dewasa juga sih dalam berpikir ya. Udah dewasa banget sih kalau menurutku. Dia bisa bedain kalau dia ke kiri nanti ketemu apa, kalau dia ke kanan ketemu apa. Itu sih yang aku tangkap. Nah dia sendiri nggak punya kelainan apa gitu? Sejauh ini sih nggak ada sih ya. Aman aja. Dia tinggal di rumah gitu kan, gelap ya, banyak tumbuhan ya dalam rumahnya kan. Ibunya juga mungkin dalam posisi mungkin tidak sedang baik-baik aja kan gitu. Pasti banyak hal terjadi di dalam yang dia harus wajarkan kan ibaratnya. Iya. Cerita juga kan? Cerita. Dia sering dengar suara ketawa kayak gitu-gitu, tapi dari belakang bukan dari dalam rumah. Suara perempuan. Oh gitu. Tapi dia juga nggak bisa mastiin sih itu suara kuntilanak kah atau suara hewan kah, dia nggak bisa mastiin. Dia udah hidup dengan itulah, santai aja ya. Nah, setelah ini kan orangnya taunya begitu ya. Kemudian dia udah selama 12 tahun hidup dengan orang tuanya dalam kondisi seperti itu. Nah sekarang setelah semuanya mengekspos dia nih, ibaratnya nih si Tiko ini terekspos, kemudian banyak yang akhirnya dia udah tahu kehidupannya seperti apa. Ya kemudian ada pro kontra antar ke masa lalunya segala macam gitu. Kalau menurut lu dianya gimana perasaannya? Happy apa enggak sih dengan hal ini nih? Kalau menurutku pernah lu makanya yang perasaan dia gitu. Kan jatuhnya sekarang kan dia terekspos, tereksploitasi lah kan. Maksudnya semua tentang dia gitu. Nah, dianya gimana sih menurut? Sejauh ini sih terakhir semalam aku masih sama dia, masih bikin mie bareng, masih bikin kopi bareng. Ya aku tanya, kok lu udah mulai risih nggak? Kok lu udah mulai ini nggak? Kalau lu udah mulai risih, lu bilang. Kalau lu udah mulai nggak mau, lu bilang. Dia bilang nggak apa-apa bang. Gue malah senang banget, gue malah terima kasih banget karena berkat lu, gue untuk pertama kalinya hari ini bisa terima tamu. Dia bilang gitu. Kok biasanya nggak ada tamu? Diundang kayaknya nggak bakal mau datang juga sih Mas Ari. Kondisi rumahnya kalau Mas Ari nonton itu, aduh. Maksudnya kalau kita namu di rumah dia gitu? Iya, kalau namu gitu ya, maksudnya dengan duduk di situ aja, pasti Mas Ari lihat kiri kanan terus gitu. Tapi kalau sekarang sih udah alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Sekarang udah bersih, udah ada listrik masuk. Air juga udah masuk. Air udah masuk. Yang bayar siapa tuh air bulanan? Itu dipasangin pompa biar nggak bayar bulanan. Nggak bayar bulanan. Listrik pasang token biar dia bisa ngisi token sesuai kemampuan. Masya Allah. Nah, Tiko sendiri kan nggak bermasalah mengenai itu, ibaratnya kalau kita pikirkan ibaratnya tadinya dia hidup dalam ibaratnya bukan dalam keterangan gitu ya, gelap gitu, bukan sesuatu yang viral, justru dia sembunyi seolah-olah kan gitu ibaratnya, bukan karena sebuah keadaan yang membuat dia kayak gitu. Tiba-tiba sekarang semua terang benderang, semua follow spot ke dia gitu ibaratnya. Bahkan sekarang kalau gue lihat itu ya, konten kalau kita misalnya TikTok ya tuh di atas sudah sasarannya Tiko. Betul. Rujukan di explore-nya Instagram juga Tiko. Gitu. Perlambean juga Tiko juga gitu ibaratnya. Bahkan ada yang ada komentator juga soal Tiko gitu. Nah, kemudian kan yang belakangan kita dengar tuh ada clash antar keluarga. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu nggak ada fakta itu? Tahu, tapi maksudnya aku terlalu jauh kalau ikut ke sana karena bukan porsiku di situ. Porsiku adalah memang tujuannya pengen Tiko jauh lebih baik. Jadi aku nggak mau ikut kecebur di sana gitu sih.
Tapi kalau dianya sebelumnya kan belum pernah ada masalah keluarga itu ya. Terus tiba-tiba jadi terekspos tuh gimana? Dia jadi masalah keluarga nih gitu. Itu sejauh ini dia belum cerita kalau soal keluarga sih. Dia cuma bilang, gue pengen hidup tenang, gue nggak mau ada masalah sama si A, si B, sama siapapun itu, gue cuma pengen hidup tenang, Bang. Itu dia bilang sih. Oh, sekarang tapi kan ibaratnya kan apa yang diungkapkan itu fakta yang dia alami gitu ya. Dan kemudian justru ini konflik tersebut adalah gorengan sosmed. Ibaratnya jadi bahan loh untuk sosmed, untuk gorengan ini jadi ini. Tapi ibaratnya sih di antara perselisihan atau pro kontra segala macam itu yang mereka ingin punya ibaratnya traffic sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan justru dengan hal ini yang lainnya ya bisa lebih berpikir bagaimana sih rasanya sebagai Tiko-nya nih gitu. Jangan sampai tadinya dia tenang dengan 12 tahun itu kemudian diangkat keadaannya bukan diarahkan ke yang lebih baik, malah dicariin masalah. Tapi ketika bersihin rumah ada hal menarik apa yang ditemuin? Bersihin rumah, hal yang paling menarik adalah ketika ini kalau Mas Ari bayangin di posisiku yang mana pertama kali ketemu Tiko dengan kondisi rumah yang nggak kelihatan dari luar, cuma pohon doang. Terus tiba-tiba di hari itu Mas Ari berdiri dari tangga, terus melihat semua orang yang tadinya mungkin nggak tahu Tiko, nggak tahu dari mana itu muncul datang bantu bersih-bersih. Itu pasti senang banget sih. Nah, kalian berdua kan yang pertama kali menemukan potensi ini nih, itu gimana ngeliat keadaan waktu itu? Iya, bahagia banget sih. Bahagia banget sih. Kalau Ale udah nggak bisa berkata-kata sih, karena terharu juga sih, nggak nyangka sampai sejauh ini. Ya Tiko-nya juga pasti juga kaget juga ya kan. Tapi ini sih qadarullah ya, ibaratnya ya memang kalau Allah udah punya jalannya Tuhan, takdirnya dia bakalan viral entah dari mana gitu ya. Tapi ya qadarullah dari teman-teman semuanya. Nah, sekarang ini Tiko udah lebih banyak dikenal, udah gitu tetangganya juga mungkin sekarang lebih tahu dia. Emang ada yang tetangganya sebelum kelar kalian katanya orang tetangganya gimana? Iya, ada juga yang peduli. Mungkin tetangga yang jauh banget kali ya, yang beda perumahan mungkin memang nggak peduli. Tapi kalau tetangga yang masih satu perumahan peduli. Bisa dijamin aja gitu ada rumah ya nggak tahu kalau itu aku. Ada yang di rumah itu kan pohonnya udah banyak gitu, ada yang lanjutan apa gitu nggak? Pernah dibersihin katanya. Tapi mungkin ya namanya nggak dirawat lagi ya tumbuh lagi pohonnya. 10 tahun lagi situ udah begitu lagi ntar kita bersihin lagi. Kalau 10 tahun ya. Kalau 10 tahun. Kita nggak tahu. Siap, ya udah punya berkeluarga ya. Nah sekarang ini setelah ada sesuatu level yang lebih baik dengan Tiko, dia ada punya target apa nggak? Dia pengen buka usaha sih targetnya. Pengen buka usaha. Nggak kemudian dia kan sebenarnya dia udah ngeliat bahwa ini sebuah potensi sebenarnya. Dia bisa sebenarnya kemudian ini bisa memanfaatkan momen ini untuk kemudian dia bisa ya mungkin menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang kan gitu. Betul. Ini kan untuk di kalangan orang-orang yang mulai belajar, ini kan biru walidain sebenarnya ya. Karena kan mengabdi kepada orang tua gitu, apapun kondisinya tetap bertahan selama 12 tahun. Dan ini bukan sesuatu yang menguntungkan buat dia, tapi dia memilih untuk itu gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa menginspirasi banyak orang kalau dia mau gitu. Dia kemudian sekarang keluar dari pekerjaan buat karir baru atau gimana? Kita sempat ngomong ya sama dia, jauh sebelum ini ramai dibicarakan banyak orang. Kita sempat ngomong daripada yang sekarang nih, kenapa nggak kepikiran coba jadi konten kreator gitu kan? Dia memang ada tampang juga kok Mas Ari. Maksudnya emang ganteng juga. Kalau ada tampangnya horor juga sih sebenarnya. Rata gitu. Ya maksudnya emang ganteng juga orangnya gitu. Kalau misalkan dia di konten kreator, ya kalau gue lihat dia ngomongnya juga bagus kan? Iya, ngomongnya juga bagus gitu loh. Aku coba saranin. Dia bilang, nggak mau deh bang, gue jadi konten kreator. Gue pengennya jadi pengusaha atau gue pengen buka showroom, pengennya kayak gitu dia. Lebih milih kayak begitu. Pengen buka showroom ya, memang orangnya low profile ya. Tawadu banget orangnya kayaknya. Tapi kalian pernah setelah ini kalian udah ketemuin dia, kemudian akhirnya apa yang kalian inginkan membawa Tiko ke level yang lebih tinggi gitu. Kira-kira impact apa lagi yang bisa kalian bantu untuk Tiko? Kayaknya sejauh ini sih nggak tahu lagi mau bantu apa lagi karena udah banyak orang-orang yang lebih besar yang mau ikut campur untuk ngebantu Tiko. Jadi sejauh ini kita cuma bisa nemenin Tiko sampai mamanya pulang. Nah kalau pendapat kalian gimana? Kan ibaratnya gini. Ini sebuah seperti treasure ya yang kalian temuin dan target yang kalian inginkan tercapai gitu bahwa Tiko jadi kenal banyak orang. Tiba-tiba mungkin ada lagi yang lain yang kemudian juga
berselancar dengan momen ini gitu misalnya, ya, gitu. Dan mendapatkan spotlight juga gitu. Kalau pendapat kalian gimana? Pendapat aku sih ya no comment sih kalau soal itu ya, maksudnya orang juga Tiko juga udah tahu kok apa yang terbaik buat dia gitu. Sejauh ini aku cuman memang ya udahlah, kok gua temenin lu aja deh kok sampai nyokap pulang, karena daripada tuh rumah kosong lagi ntar malah terbengkalai lagi kan. Kalau Tiko sendiri kan takut juga dia mau pulang sendiri. Malah berteman sama Tiko sekarang ya? Iya, jadi lebih itu sih, aku juga nganggapnya dari awal memang udah nggak kayak adik karena posisinya sama banget. Dari kecil nggak tahu bokap gitu, nggak tahu papa. Oh, bokap juga udah pergi dari kecil juga. Oh, bokap pergi. Bokap Tiko juga pergi juga ya? Ya kurang lebih sama, maksudnya memang kondisinya cuman ibu gitu. Oh, jadi maksudnya dibesarkan oleh single mother ya? Iya. Berdua gitu. Kalau Ale sih kayaknya udah sehat-sehat aja nih kayaknya nih, dari kecil. Nah, Le, gimana menurut lo? Kalau pendapat lo gimana sekarang? Ini kan lo berdua belum pernah ketemu selama setahun, pas ketemu kemudian sama-sama ada satu project positif lah ibaratnya, konten di rumah seorang, kemudian sekarang jadi sesuatu yang viral gitu kan, sesuatu yang menurut lo ya positif juga, buat lo juga, wah bagus berarti apa yang lo inginkan sebagai niatan kebaikan terjadi gitu. Nah sekarang juga tapi ternyata bukan cuma kalian gitu yang ada di sana yang kemudian ikut terjun di sana gitu, yang kemudian juga ada spotlight yang berbeda gitu misalnya. Kalau pendapat lo gimana? Kalau Ale sih nggak fokus ke situ ya, karena Ale lebih mendingan fokus ke tujuan awal sih Ale, memperbaiki kehidupannya Tiko ke depannya sama kesembuhan ibunya, gitu doang. Ya benar juga ya teman-teman ya. Jadi misalnya semua itu kan kalau Ustadz bilang innamal a'malu binniyat, ya apa sebuah kelakuan kita itu berdasarkan dari niat utamanya kita gitu ya. Ingin membantu orang nggak sengaja viral, betul gitu ya. Ada juga orang ingin viral nggak sengaja kebaikan gitu. Ada juga yang begitu kan, ingin viral nggak sengaja nanti kebaikan nih gitu kan, atau juga. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kalau memang niatnya ingin mengangkat derajat martabat dari Tiko, alhamdulillah udah tercapai gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga hal yang positif ya buat buat Tiko ya. Tiba-tiba mungkin suatu saat jadi sesuatu yang ini kan sebuah momen ya menurut kita sih. Ya ini maksudnya ini kan sebuah Allah udah ngasih lampu buat beliau. Dan kita lihat juga narasi Tiko di sosmed dari potongan-potongan pun orangnya juga positif ya. Nggak pernah kita lihat ada satu aura negatif yang keluar kan. Orangnya juga polos kayaknya gitu kan. Nah dia pernah ngomong apa nggak secara pribadi ke kalian? Apa? Sebelum ketemu kalian gimana gitu, setelah ketemu gimana gitu? Yang pribadi banget kayaknya dia nggak terlalu terbuka banget sih. Nggak, ya yang pernah cerita cuma bilang gue nggak pernah nyangka bang kayak begini. Cuman itu doang sih. Sama sambil meluk doang udah. Masya Allah. Gue nggak pernah nyangka bang. Lu kalau lagi di rumah ngapain aja tuh? Ya kan kalau malam nih tiduran, terus kayak semalam nih, kok lapar nggak? Lapar bang. Gak usah diingetin, kata dia ngomong gitu tuh. Dia ngambil mie, terus dia mau nyalain kompor, masak mie. Gitu ya udah liatin dia masak. Bang makan. Iya kalau lapar juga masak sendiri, gak usah diingetin, aku balas gitu doang. Itu di rumah kan gak ada listriknya nih. Ya. Sekarang ada ya. Sekarang ada. Udah gitu kalian tuh ya berjam-jam bareng-bareng ya. Pas ngobrol cuma makan apa udah oke bisa diem lagi itu enggak apa yang mau diobrol apakah main PS bareng ngapain di situ gitu kan. Banyak sih. Apa aja yang akhirnya lu dapat gali dari si Tiko? Lebih ke ketawa-ketawa doang sih, maksudnya nggak cerita yang berat-berat, lebih keringan aja. Bercanda-bercanda paling. Ya. Gitu saling ngecengin, dia jago-jago tuh ngecengin orang. Beneran, jago dia ngecengin orang. Jadi dia ngumpulin kata-kata 2 tahun soalnya. Dia jago ngecengin orang. Tapi ini menarik ya, jadi ibaratnya apa mungkin main PS kayak gitu di rumah itu gitu, listrik nggak ada, mau ngapain lagi gitu kan. Lebih sering main game Mobile Legends, nah bareng tuh baru main berdua. Oh gitu. Udah ada wifi sekarang di rumah? Enggak, pakai data masih. Pakai data ya. Oh jadi ngobrolnya sebat main game, ceng-cengan kayak gitu aja sih. Kadang gitaran juga. Iya kadang gitaran juga. Oh pokoknya santai aja ya. Iya lebih ke santai sih, karena kalau berat-berat
Ya kita udah capek soalnya. Apalagi tinggal sendiri deh kan, nggak ada ibunya lagi. Iya, makanya jadi ya udahlah, gimana caranya dia happy aja udah. Ini momennya teman-teman semuanya, lagi pula yang tahu banget mereka, gue bilang kalian. Karena kalian yang paling pertama kali nemuin dan juga deket sama Tiko nih. Dia pernah keluh kesah apa nggak sih? Apa ya keluh kesah? 12 tahun begitu aja nggak ada keluh kesahnya deh? Nggak ada keluh kesah. Kok ada nyamuk gak? Ya ada bang, masa ya nggak ada? Tapi pertanyaan lu terlalu simpel, ada nyamuk apa enggak? Lu alisik pasti enggak ada, pasti ada nyamuk lah. Jangan kan nih, Bang. Kok ada nyamuk enggak? Ular aja ada Bang. Tapi di puncak dingin enggak ada nyamuk loh. Mas Aryo walaupun enggak ada lampu. Iya. Puncaknya nyamuknya pakai jaket, makanya kedinginan. Nah kalau tanya ada nyamuk apa enggak? Jangan kan nyamuk Bang, itu kampret sampai di atas kan gitu bisa jawabannya. Enggak ada, sejauh ini enggak ada keluhan sih. Enggak ada keluhan? Enggak ada, itu yang salutnya sih. 12 tahun nggak ada keluhan apa-apa dengan merawat orang tuanya dalam keadaan ODGJ. Iya, dan ikhlas banget, kelihatan banget ikhlas banget. Oh gitu. Dan dia sejauh ini yang dia ngerasa ada gangguan agak sedikit horor cuma suara ketawa itu aja. Suara ketawa itu. Kalau ibunya kan ODGJ ya, ibunya nih, ya bukannya gimana-gimana ya. Kadang-kadang kita kalau punya orang sepuh di rumah suka ngomong sendiri, nggak mesti harus ODGJ gitu ya. Suka ngomong sendiri, kita sendiri kadang ngomong sama siapa sih gitu kan ibaratnya. Kalau dia nemuin kayak gitu nggak? Ya sering si Tiko nemuin kayak gitu. Tapi lebih sering ibunya nih, kayak misalkan ibunya tiba-tiba marah sendiri. Tapi bukan ke Tiko marahnya, lebih ke ngomong sendirinya. Kemana? Ke tempat kosong? Oh enggak, jadi kayak di kasur kan Tiko tuh memang satu tempat tidur sama ibu kan. Nah si ibunya tiba-tiba bangun kayak marah-marah sendiri, tapi bukan ke Tiko. Tikonya nggak dimarahin, tapi dia ngomong seakan-akan ada orang lain di situ. Lebih ke situ. Ke tempat lain gitu saja? Iya, ke arah lain, bukan ke arah Tiko. Kan pertama ketemu Tiko, ketemu ibunya juga dong? Jadi gini, pertama kali aku ketemu Tiko, dia bilang, ibuku kalau ada orang masuk, itu pasti dia protek banget untuk orang dekat. Pasti ibunya tiba-tiba marah. Dan aku datang kan malam kan. Ya jaga jarak, jadi sebisa mungkin ibunya nggak tahu kalau ada aku di situ. Besokannya baru datang lagi, tapi hadap-hadapan doang, nggak ngobrol. Jadi ibunya ngelihat, akunya nunduk begini, gitu. Horor banget sih. Karena takut marah juga. Takut marah juga. Iya. Jadi pas ibunya buka pintu ngeliat ke aku langsung nunduk. Mundur pelan-pelan gitu daripada marah kan ke akunya kan, gitu. Sendiri berdua sendiri? Sendiri. Jadi dia nunggu depan pagar, aku coba masuk. Akhirnya yang berikutnya dia udah tahu kalau dia punya teman gitu, Tiko. Gimana? Ibunya udah tahu kalau dia Tiko tuh udah punya teman. Iya, nggak tahu juga. Jadi gimana caranya aku masuk, daripada aku masuk resiko akunya dipukul segala macem. Kok nitip kamera, kok lo yang masuk ke dalam. Kameranya aku pegangin Tiko, jadi Tiko yang masuk ke dalam buat ngeliatin isi rumahnya. Oh, itu Tiko sendiri yang? Tiko yang ngevlog. Gitu. Nah akhirnya sejauh ini lu belum pernah ngobrol sama nyokapnya, ketemu? Belum, malah aku iri banget sama temanku yang satu lagi. Ada temanku baru datang nih pas ikut kerja bakti. Ada momen dia ngegantiin Tiko nih. Jadi kan Tiko aku ajak keluar makan, cuman harus ada yang jagain si mamanya. Akhirnya temanku jagain mamanya dan itu ngobrol. Nyambung, bener-bener nyambung ngobrolnya. Siapa tuh temen lu tuh? Laki perempuan? Laki. Ini bener-bener nyambung. Malah aku curiga takutnya dia malah soalnya nyambung banget ngobrol. Jangan-jangan temen lu itu yang dia marahin di ruang kosong itu bukan? Tapi nyambung banget Mas Ari, serius. Jadi ibunya tuh kasih pertanyaannya bener-bener normal banget. Kamu temennya Tiko. Terus ditanya, kamu udah makan? Terus kamu asalnya mana? Tinggal di mana? Jangan tidur di lantai, nanti kamu masuk angin. Itu dikasih tahu semua tuh. Siapa namanya tuh? Siapa? Agoy. Iya, Agoy. Masih hidup dia kan? Masih hidup sejauh ini. Terus si ibunya cerita, si ibunya tuh ngelihat kasurnya berantakan, ibunya berdiri, kasurnya dirapihin sampai dikibas-kibas gitu biar bersih. Ibunya tidur lagi? Yang bersih si Agoy? Enggak dong, si ibunya. Oh, ibunya. Kirain Agoy udah sampai seakrab itu dia bersihin. Enggak, gitu. Nah itu bisa maksa bisa membujuk ibunya ke rumah sakit, berarti sebuah ini juga dong, effort yang besar juga tuh. Iya, effort juga sih. Yang bawa berarti Tikonya sendiri kan? Yang bawa Dinsos ya, untuk rumah sakit. Iya, Dinsos. Wah, ini ternyata bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi bisa dilaksanakan kalau bersama-sama. Iya, gitu. betul. Coba sebutin satu-satu siapa aja konten kreator yang terlibat di situ. Yang terlibat dari awal pertama ya tentunya Ale. Terus aku masuk. Ale channelnya Ale Cover. Ya, Ale Cover. Terus akhirnya banyak lagi konten kreator yang masuk kayak Bucin TV, terus Goy Razor. Ini sih yang aku ingat dulu ya Mas. Kalau kelewat mohon maaf banget.
terus siapa lagi? Echa Yosia, Dendeni, Sang Explore, terus Salman Albana, Bugs 888, terus Bang Satria, terus sama siapa lagi tuh? Ya supaya ada kelewat nih. Iya, paham. Lupa. Charlie Lesi, terus siapa lagi? Yudi Potret. Siapa lagi? Ntar aku ingat dulu. Iya, jangan sampai ada yang lewat nih. Lupa gue. itu dari circlean gue ya. Terus kita memang dari awal aku ngomong, jadi memang untuk bantu, ini kan kita juga perlu kerja sama orang lain kan di luar itu kan, untuk ngebersihin rumah. Akhirnya ya ada lagi satu orang lagi ngebantuin juga. Nama channelnya boleh disebut juga ya, Kak Pratiwi dia ngebantuin buat menghubungi Dinsos ya kan, sampai akhirnya ibu dibawa gitu. Memang tapi aku udah bilang ini Tikonya nggak mau kalau untuk ibunya dibawa gitu, aku kasih tahu gitu kan. Tapi kan udah dirawat sekarang ya? Iya, sekarang udah dirawat, alhamdulillah. Di antara yang disebut ada yang ikutan hadir di sini nggak? Oh itu Denny tuh. Oh Denny, oke silakan Bang Denny. Nah ikut gabung ke sini. Ya jadi memang ini ternyata konten-konten creator ini harus mempunyai sebuah niatan good values yang berada di dalam karya yang dijalankan. Ini salah satunya membuktikan mereka punya sebuah niatan mulia di sana ya, walaupun mungkin DNA dari channel masing-masing beda-beda, tapi untuk satu kebaikan mereka bisa kolaborasi. Ini ada salah satu yang juga ikutan di kolaborasi tersebut, namanya adalah channelnya Dendeni. Ya, gimana Den? Panggilnya apa nih Mas? Den aja. Den aja. Dari mana? Tegal Pak. Tuh kan, menarik ini. Ini rumahnya Tiko di Jakarta Timur. Ini kenapa nyampe Tegal? Kan kita mau tahu nih. Tapi kalau Denny ini kenal sama mereka ini dari mana? Ya karena kita waktu dulu kan Denny emang pertama kali terjun ke YouTube emang ke horor dulu tuh Pak. Explore sama kayak mereka. Jadi kita meskipun beda tempat, jauh, deket itu saling kontekan, akhirnya bisa tuker lokasi. Kita ke Jakarta jadi ke mereka ke Jawa ya ke saya gitu. Oh, maksudnya sering collab juga dulunya? Sering collab. Oh gitu, kenalnya berarti di channel nih? Iya. Oh gitu. Nah ini mengenai rumah Tiko ini, awalnya kan ditemukan sama teman-teman ini nih? Iya benar. Saat itu kemudian dapat infonya gimana? Waktu itu memang kita akhir tahun ya, akhir tahun ngadain kayak kumpul bareng gitu di puncak. Nah pada saat itu pula kan naik tuh video. Dan mereka punya seperti kayak rencana untuk bersih-bersih. Jadi kebetulan pas Denny di sini, ya udah akhirnya mereka butuh bantuan kita juga kayak untuk membersihin. Awalnya kan mereka emang khusus untuk kreator karena tidak maksudnya kayak pengen ngelibatin siapa-siapa kan mungkin mereka belum punya channel apa dari mana. Akhirnya mereka Bang Ale sama Bang Breu itu seperti ngadain ini kreator semua aja gitu, nggak usah kemana-mana dulu. Yang penting nanti mungkin kalau kita bisa ya seadanya kita bersih-bersih lah gitu kayaknya gitulah Pak. Maksudnya nggak menyangka bahkan jadi sebesar ini kan. Tapi jadi ngerasa nggak bahwa kalian ini kalau bersatu itu seperti punya power kan jadi jatuhnya kan. Kalau bersama-sama tuh ada satu kekuatan yang kalian nggak nyangka kalau jadi sebesar ini impactnya. Kalian nggak nyangka sampai ada damkar datang, Dinsos datang gitu kan. Ya nggak akan bisa datang, nggak ada bisa datang kalau tanpa tersosialisasi kan gitu ke masyarakat kan itu ibaratnya kan. Nah ini kalau bisa disalurkan karya positifnya akan jadi bagus banget sih sebenarnya nih. Ada rencana nggak kalian bikin jadi satu wadah bersama misalnya satu wadah bersama kemudian disatukan ya, kemudian nanti ada beberapa hal yang jadi satu hal positif yang biasa diangkat bersama. Dan kalian ini bisa jadi menginspirasi banyak orang untuk ya walaupun ada kontennya horor, kadang untuk menghibur, tapi kadang-kadang juga kemudian mengangkat hal seperti ini. Ada nggak sih niatan dilanjutkan ke level yang lebih tinggi? Kemarin sempat ada obrolan ya? Iya betul. Ada obrolan kemarin. Obrolan di mana? Ya itu. Ya kalau kalian nggak ngobrol nggak mungkin ngumpul sih, pasti ngobrol. Cuma obrolan apa? Nah itu makanya ada sempat obrolan ke arah sana gitu. Untuk melanjutkan ini gitu. Gitu. Ada obrolan. Jadi maksudnya bahwa jangan cuma berhenti di sini, gitu ya. Betul. Mungkin ini satu trigger kemudian merubah hidup Tiko kan gitu. Hidup orang aja bisa berubah dari di bawah nol kan ibaratnya. Bagaimana kalau kita bisa punya kemanfaatan yang lain ya. Betul. Amin. Gitu. Tapi kalau di Tegal kedengeran nih gimana? Kalau di Tegal sendiri Pak, saya emang kalau nonton itu
gimmick Pak. Kadang kita datangin suatu tempat yang mungkin kuburan Pak ya, di situ ada satu rumah, dan di rumah itu pun kebanyakan sih ya yang saya datengin kuburan, ada kayak rumah kayak gubuk kecil gitu, ada orangnya gitu. Tidak jauh sama seperti itu. Kita butuh story-nya, ternyata kita lihat situasi rumahnya itu memang membutuhkan gitu, kayak kok miris ya gitu. Dan teman-teman subscriber saya pun itu emang luar biasa sih, maksudnya sering juga kayak mereka ngumpulin uang, terus baru ngabarin saya, Mas Denny kita udah saling ini nih untuk jempol rumah itu. Iya. Waduh, mana akhirnya dibedah dah gitu. Iya. Dibedah rumahnya gitu, kalau mungkin yang ada mau bantu gitu. Iya. Ini menarik juga ya, kayak ada satu konten kreator makanan kuliner Pontianak tuh. Iya. Sekarang jadi sosial kan gitu. Jadi ada impact positif yang katanya bisa di-share gitu ya. Waduh, kalau di Tegal kasus Tiko ini kedengarannya sampai gimana? Ya mungkin kedengaran ya Pak, karena banyak juga yang dari Tegal kayak teman-teman itu pengen kesini kayak gitu. Cuma kayak kita kan nggak terlalu kayak gimana ya. Saya juga di sini sebenarnya karena sudah terlibat dari awal bersih gitu. Akhirnya mau nggak mau kumpul sama mereka, kita nginep di rumah Tiko sampai sekarang ini Pak. Waduh. Gitu. Ini teman-teman ya, yang mau nggak mesti harus dari Tegal juga, mungkin juga teman-teman yang dari luar Pulau Jawa kalau ingin bergabung, siapa tahu jadi impact yang lebih positif juga. Misalnya sekarang nih Tiko nonton, kalian punya kata-kata apa buat Tiko masing-masing? Ini di kameranya nih, misalnya Tiko nonton di kamera ini, kalian belum ngomong secara langsung. Iya. Tiko, gua kepengen lu ke depannya bagaimana gitu. Silakan. Dari mana? Dari Denny dulu ya. Den, misalnya ini kamera ini Tiko, lu mau ngomong apa sama Tiko? Kalau misalnya ini Tiko yang sedang nonton ya, kalau Denny pribadi memang banyak menginspirasi, di mana Tiko itu umurnya sama saya selisih 3 tahun Pak. Dan luar biasa sih mendengar kisah Tiko selama 12 tahun itu merawat ibunya, putus sekolah, dan merelakan mungkin dari umur-umur segitu lagi asik-asiknya bermain. Saya pun segede ini sering apa ya, ibaratnya sering melewatkan kayak sedih lah Pak, ibaratnya kita nggak bisa seperti Tiko. Kita pun iri, pengen punya jiwa seperti Tiko gitu. Kalau untuk kepribadian Tiko sangat luar biasa, mungkin bisa memotivasi satu Indonesia ya, karena viralnya begitu besar seperti sekarang ini. Ya terima kasih banyak lah Tiko, karena berkat kamu itu kita semua jadi gimana ya, lebih sayang sama orang tua gitu. Ya, Masya Allah. Ternyata Tiko menginspirasi yang content creator ini juga jadi tahu ya, baru apa namanya, kita tuh perlu lebih perhatian lagi sama orang tua. Betul. Gitu. Le, gimana Le? Biasanya ketemu pocong, ketemu ini sekarang jadi begini. Mau gak silakan. Misalnya ini Tiko, ya lu mau ngomong apa sama Tiko? Tiko tetap semangat, tetap rajin ibadah, dan makin sayang sama orang tua. Yang pastinya mungkin kan sekarang Tiko udah banyak dikenal orang ya Mas. Gua pengen lu jadi cerminan buat orang-orang banyak lah. Itu aja Mas. Ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan keren juga deh. Beliau merasa jadi udah dikenal banyak orang ya. Mungkin sekarang Tiko bahkan lebih dikenal dibanding mereka sendiri yang ketemu Tiko. Betul. Udah taruh. Yang bisa membawa diri ya. Masya Allah. Silakan. Kalau dari saya sih paling jangan pernah berubah kok, tetap sayang sama nyokap, apapun yang terjadi sayang sama nyokap, jangan pernah berubah, dan cepet nikah sih. Biar ada yang ngerawat ya. Ada yang ngerawat itu udah 12 tahun lumayan ya. 12 tahun iya. lumayan. Ya teman-teman semuanya, ini sebuah pelajaran yang luar biasa ya dari anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini ternyata memiliki kekuatan dan power yang luar biasa, dan juga misalnya dengan niatan yang mulia, luar biasa impactnya. Ini nggak ada media nasional loh yang mengangkat ini di awal. Ini pure dari konten-konten kalian kan? Iya. Menemukan sesuatu yang perlu diangkat, mereka angkat. Yang tadinya hanya ikhtiar bagaimana membantu orang lain, sekarang Masya Allah udah kayak apa gitu ya. Nah, hal seperti ini kalau di-maintain di arah positif, akan kuatnya anak muda Indonesia ini. Jadi digabungkan persatuan ya, mungkin yang sekarang ini sedang menyaksikan juga, tapi mungkin
circle-nya beda. Iya benar juga ya, kita bikin juga ya kayak gini. Siapa tahu akan menginspirasi banyak orang untuk yuk kita cari bikin konten-konten yang positif. Ya salut buat kalian semuanya. Kalau udah ada namanya kasih tahu ya. Grupnya apa namanya nih, gitu kan? Apa namanya? Konten horor bermanfaat gitu. Mungkin bisa ghoster berbagi. Bisa. Atau untung ghoster. Ghoster berbagi. Itu kayak acara Ramadan. Ghoster berbagi misalnya kalau lagi nyari apa penampakan apa setan kan di ikut Ramadan tuh biasanya. Kan nggak ada jadi berbagi. Aduh, tapi keren kalian ya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel masing-masing. Dende ini Ale Kawer, Bang Breu TV. Bang Breu TV ya. Mereka ini benar-benar tulus dalam membantu saudara rekan muda yaitu Tiko yang sekarang ini sudah viral luar biasa. Apapun yang terjadi di sana mereka ikhlas saja ya, apapun ya. Jadi apa yang dilakukan asal untuk kebaikan, 2L kata Ustadz, lakukan, lupakan. Ya, yang penting fokus aja sama kebaikannya. Dan mereka melakukan ini, kita akan tunggu nanti aksi berikutnya. Yang siapa lagi yang akan diangkat martabatnya ke masyarakat semuanya. Jadi follow aja akun mereka. Alhamdulillah ketemu teman-teman, tepuk tangan semua buat kita yang konten kreator ini. Benar-benar bermanfaat. Jika dia dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share ke akun masing-masing. Jangan khawatir sama monetize, nanti gua klaim. Oke. Sampai ketemu lagi cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.